Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berada di materi hidrolisis garam. Akan ada 14 soal yang akan kita bahas bersama-sama. Soal-soal ini Miss ambil dari buku cetak kalian dari halaman 247 sampai 254. Dan Miss hanya pilih 14 soal. Jadi nanti soal yang lain silahkan kalian latihan sendiri. Oke. Kita akan langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama di sini berada di nomor 3 ya di buku cetak kalian. Larutan garam berikut yang dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Nah, kalau biru menjadi merah ini tandanya dia sifatnya adalah asam. Oke. Hidrolisis garam yang bersifat asam itu berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Oke, nah sekarang kita akan cari manakah yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Oke, BaNO3 2 kali, misalkan tuliskan bagian depan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan yang selanjutnya ya. Ba berarti dari BaOH berarti basa kuat. NO3 dari HNO3 berarti asam kuat. Kemudian CH3COONA, CH3COO berasal dari asam asetat ya, asam lemah. Na-nya dari NaOH berarti basa kuat. K2SO4, K-nya dari KOH basa kuat. SO4-nya dari H2SO4 asam kuat. NH4Cl itu NH4OH ya, basa lemah. Kemudian Cl-nya adalah HCl berarti asam kuat. Untuk MgBr2, Mg-nya berasal dari MgOH 2 kali berarti basa kuat. Br2-nya berasal dari HBr yaitu asam kuat ya. Maka yang mengubah warna lakmus biru menjadi merah berdasarkan ini ya, asam kuat dan basa lemah, yaitu D ya, amonium klorida. Kalau yang ini asam lemah dan basa kuat, ini nanti sifatnya adalah basa. Sedangkan untuk yang pilihan A, C, dan E ini adalah sifatnya netral atau tidak terhidrolisis. Nah, untuk pilihan B dan D ini adalah tipe dari hidrolisis sebagian. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal yang kedua, di sini nomor 4. Oke, untuk nomor 4, larutan AlCl3 dalam air akan bersifat asam. Reaksi yang menunjukkan terjadinya sifat asam tersebut adalah titik. Oke, kalau kalian mau jawab terlebih dahulu, bisa kalian pause videonya, lalu kalian coba sendiri reaksikan. Ya, oke. Pertama kita buat dulu reaksi ionisasi dari AlCl3. Ini menjadi Al3 plus ditambah 3Cl-. Ingat, di hidrolisis yang akan bereaksi dengan air itu adalah yang berasal dari basa lemah atau asam lemahnya. Di sini Al3 plus itu adalah berasal dari AlOH 3 kali. Sedangkan ini berasal dari asam kuat HCl. Berarti kalau kita reaksikan dengan air, Al3 plus ditambah H2O itu akan menjadi AlOH 3 kali plus H plus. Nah, ini asalnya dari mana? Miss sudah pernah ajarkan ya, ini H plus, ini OH min. Karena di sini plus, berarti dia akan bereaksi dengan OH min ya, plus ketemu minus ya. AlOH 3 kali, sisanya adalah H plus. Nah, maka dari itu
ini AlCl3 dalam air akan bersifat asam. Kenapa? Karena menghasilkan ion H+. Oke, ini udah setara belum reaksinya? Ya, kita setarakan terlebih dahulu. Al3+, H2O di sini 3 O-nya, berarti di sini kita kasih angka 3. Ya, kemudian karena di sini hanya 6, di sini baru ada 3, berarti di sini kita letakkan angka 3. Berarti jawabannya yang A. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang berikutnya, ini ada di nomor 7. Garam berikut yang dalam air bersifat basa. Kalau bersifat basa, berarti nanti akan menghasilkan ion OH-. Yang bersifat basa itu berasal dari garam yang asalnya dari basa kuat dan asam lemah. Oke, kita lihat satu-satu ya. Natrium asetat yaitu CH3COONa. Ini berarti berasal dari asam lemah dan basa kuat. Oke, kalau yang B, NaCl, dia dari basa kuat dan asam kuat, NaOH dan HCl. Kemudian magnesium sulfat MgSO4 juga sama ya, ini basa kuat, asam kuat. D. Amonium klorida NH4Cl. Ini dari basa lemah dan asam kuat. Kemudian amonium sulfat NH4 2 kali SO4 ya, dia dari basa lemah dan asam kuat ya. Jadi jawabannya adalah A. Ya, berasal dari asam lemah dan basa kuat. Oke. Untuk daftar asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, kalian bisa cek lagi. Ini sudah pernah berikan tabelnya. Ya, jadi itu akan menjadi patokan kita dalam menentukan sifat dari garamnya, asam, basa, atau netral. Selanjutnya, kita lanjut ke soal berikutnya. Pasangan garam yang pH-nya lebih besar dari 7. Kalau pH lebih dari 7, berarti itu artinya basa. Lagi-lagi basa nih. Kalau basa berarti dari basa kuat dan asam lemah. Oke, kita lihat satu persatu. Di sini ada NaCl. NaCl tadi berasal dari NaOH basa kuat, HCl-nya asam kuat. Kemudian Na2CO3, Na-nya dari basa kuat. Kemudian H2CO3 itu asam lemah. Kemudian ada KCN, kalium basa kuat, HCN-nya asam lemah. Kemudian ada NH4 2 kali SO4. NH4-nya dari NH4OH basa lemah. H2SO4-nya asam kuat. Kemudian ada MgSO4. Ini berasal dari basa kuat dan asam kuat. Maka yang tepat untuk pasangan garam yang bersifat basa, ya, basa kuat dan asam lemah, itu adalah Na2CO3 dan KCN 2 dan 3. Oke. Selanjutnya kita akan bahas soal berikutnya. Besi 3 klorida yang dilarutkan dalam air akan bersifat asam. Hal ini terjadi karena adanya reaksi, nah ini mirip nih sama soal yang tadi ya. Besi 3 klorida FeCl3. Ini berarti Fe3+ ditambah 3Cl-. Oke. Karena ini akan bersifat asam, berarti nanti akan ada ion H+ di hasil reaksi. Berarti Fe3+ ditambah H2O itu menjadi FeOH3 kali plus H+. Di sini O-nya 3, H-nya juga 3. Ya, sedangkan untuk Cl- sendiri itu tidak bereaksi dengan H2O, maka jawabannya adalah A.
Oke, selanjutnya kita ke nomor berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas panjang lebar beberapa tipe-tipe soal teori yang berada di materi hidrolisis garam. Nah, sekarang kita akan mulai bahas soal-soal yang hitungan. Sebanyak 100 ml larutan HNO2 0,05 molar direaksikan dengan 100 ml KOH yang kemolarannya 0,05 molar. Reaksinya sebagai berikut. Konstanta kesetimbangan air itu 10⁻14. Kemudian Ka dari HNO2 itu 5 kali 10⁻4. Nilai pH campuran tersebut adalah titik. Nah, ini berarti kita rumusnya dulu ya. Antara KOH dan HNO2. KOH-nya basa kuat, HNO2-nya asam lemah. Berarti ini nanti sifatnya adalah basa. Ya, kenapa? Lihat nih, yang kuat adalah basanya, berarti sifatnya adalah basa. Nanti reaksi dari hidrolisis garam ini menghasilkan KNO2, ya ini garamnya. Nanti jika ini direaksikan dengan air akan terbentuk OH-. Oke, rumusnya adalah ini OH- sama dengan akar KW per Ka kali molaritas kali valensi. Nah, di sini mau kasih tips juga nih. Kalau misalnya di soal ini diketahuinya Ka, curigalah nanti sifat garamnya adalah OH-. Ya, maka rumusnya kita pakai OH- di sini. Kemudian langkah pertama kita butuh mol dari kedua pereaktan. Kita cari dulu ya, mol HNO2 itu 0,05 kali 100 ml. Berarti ini adalah 5 milimol. Kemudian yang kedua, mol dari KOH. Ya, 0,05 kali 100 sama ya 5 milimol. Oke, kita butuh bantuan mula-mula bereaksi setimbang. Ya, kita tulis lagi reaksinya, KOH plus HNO2 menjadi KNO2 plus H2O. Mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mulanya KOH-nya 5 milimol, 5, HNO2-nya juga 5. Nah, untuk menentukan reaksi pembatas bagi molnya ini dengan koefisiennya 5/1, 5. 5/1, 5. Nah, kalau misalnya angkanya sama seperti ini, berarti kedua-duanya itu habis. Ya, habis. Ini 0, 0. Nah, di sini plus 5 ya, di sini juga plus 5. Nah, di sini Miss Nini mau kasih tips lagi nih. Kalau misalnya seperti ini kedua-duanya habis, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari hidrolisis garam. Jadi kalian kan mungkin suka ketukar ya antara hidrolisis garam dengan penyangga. Nah, kalau misalnya di hidrolisis garam itu semua pereaktannya itu habis ya. Semua reaktannya habis bereaksi. Itu adalah ciri-ciri dari hidrolisis garam. Nah, karena di sini masih berupa milimol, sedangkan tadi di di rumusnya itu kita butuhnya molaritas. Ya, maka kita cari terlebih dahulu molaritasnya. Molaritas sama dengan mol per volume. Karena di sini molnya masih dalam milimol, kita tuliskan saja 5 milimol. Berarti volumenya harus dalam mililiter. Tadi 100 ml tambah 100 ml berarti 200 mililiter. Nah, 5 dibagi 200 ini 25 kali 10⁻³ molar. Nah, ini adalah molaritasnya. Maka kita bisa gunakan rumus yang tadi ya, OH- sama dengan akar 10⁻14 ya, ini KW dari air dibagi
dibagi KA-nya ya. KA-nya tadi adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Baru molaritasnya 25 kali 10 pangkat min 3. Dan di sini valensinya adalah 1 ya. K plus K plus ini K plus sama NO2 min. Ya, ini hanya 1 ya valensinya. Oke, berarti ini kali 1 dibagi 5, berarti akar dari 5 kali 10 pangkat min 13 ya, ini kan min 10 min 13. Atau ini boleh dituliskan supaya mudah kita mengakarkannya, 50 kali 10 pangkat min 14 atau 7 kali 10 pangkat min 7 ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini POH-nya adalah 7 min log 7. Karena yang diminta adalah pH, berarti 14 dikurang 7 min log 7 atau 7 plus log 7. Nah, 7 plus log 7 ini adalah 7,8 sekian. Nah, karena nggak ada di pilihan, kita bulatkan saja. Berarti pH-nya adalah 8. Oke, Miss cukupkan dulu untuk video yang pertama sampai di sini dulu karena takut kepanjangan videonya. Jadi, kita akan bahas soal-soal berikutnya di video yang kedua. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.